semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Yuni Natalita dari Universitas Katolik Widya Mandala dengan NRP 1613020007. Nah, dan di sini saya juga ditemani oleh teman saya yang akan membantu saya untuk menerangkan materi tentang permasalahan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu teman saya adalah Perkenalkan, nama saya Billy Kurniawan Mudikito, mahasiswa PG PAUD angkatan 2020, NRP 1613020005. Sebelum saya menjelaskan materinya lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa aja sih sebenarnya yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah perkembangan sosial emosional anak usia dini, lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, lalu yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak, lalu yang keempat, kondisi pendukung dan penghambat perkembangan sosial emosi anak. Lalu yang kelima, permasalahan-permasalahan perilaku sosial emosi anak pada anak usia dini. Lalu yang keenam, penanganan perilaku sosial emosi anak yang sedang bermasalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosi anak usia dini. Perkembangan sosial anak itu dimulai dari sifat egosentrik, individual ke arah interaktif komunal. Pada awalnya, anak itu bersifat egosentrik, yang hanya memandang dunia ini dari satu sisi saja, yaitu dirinya sendiri. Anak tidak dapat mengerti bahwa orang lain bisa berpandangan berbeda dengan dirinya. Maka pada usia 2-3 tahun, anak itu masih suka bermain sendiri. Pada umur selanjutnya, anak mulai berinteraksi dengan anak lain dan mulai bermain bersama dan mulai tumbuh sifat sosialnya. Nah, perkembangan sosial meliputi dua aspek penting, yaitu kompetensi sosial dan tanggung jawab sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara baik. Misalnya, ketika ada temannya yang ingin memainkan mainan yang sedang anak tersebut gunakan. Nah, anak tersebut ini tuh mau bergantian menggunakan mainannya dan mau berbagi dengan temannya. Lalu tanggung jawab sosial merupakan komitmen anak terhadap menghargai perbedaan tiap orang dan memperhatikan lingkungannya. Nah, perkembangan emosi anak dimulai pada 2-3 bulan pertama. Di sini, orang tua dalam keluarga mempunyai peran yang sangat penting dan bersifat dominan dalam mengembangkan aspek sosio-emosional anak. Setambahnya usia anak, maka perkembangan sosial emosional anak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana anak melakukan sosialisasi. Maksudnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan sosial dan emosional anak ini itu seiring bertambahnya umur mereka itu perkembangannya akan terus meningkat dan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari lingkungan keluarga, tetapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar anak. Bagaimana anak tersebut melihat orang di sekitar mereka sedang berinteraksi, sedang berkomunikasi. Nah, anak di sini itu akan mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya melalui itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi sosial anak. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi sosial anak, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor dari luar keluarga, dan faktor dari pengalaman sosial awal. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga berdasarkan status sosial ekonomi keluarga. Kenapa sih faktor ini tuh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sosial anak? Karena anak yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik itu terkadang kurang mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam berinteraksi.
karena terkadang mereka akan memiliki kondisi karena ketika mereka memiliki kondisi yang seperti ini, perkataannya itu kurang dipercaya dan cenderung diremehkan oleh banyak orang yang membuat akhirnya anak ini tuh tertutup dan tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, bisa juga karena anak yang berada pada kondisi ini kesehatannya tuh kurang baik, sehingga menimbulkan anak menghabiskan banyak waktu di rumah dan tidak menjalin interaksi dengan teman-temannya yang lain. Tak jarang, hal itu membuat anak seringkali menutup diri, kurang percaya diri, dan terkadang mereka mendapatkan perlakuan yang negatif oleh lingkungan di sekitarnya atau teman-temannya karena kondisinya. Karena biasanya ketika mereka mempunyai kondisi kesehatan yang buruk, itu bisa terjadi karena akibat lingkungan yang ada di sekitarnya itu atau status ekonomi anak itu kurang baik. Jadi ketika anak tersebut itu sakit atau mengalami kondisi yang sebenarnya perlu bantuan dari tenaga medis, orang tua di sini tidak bisa membawa anak ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit, sehingga kondisi kesehatan anak itu juga akan memburuk, dan itu sangat berpengaruh ketika anak itu menjalankan interaksi. Karena biasanya anak yang memiliki kondisi seperti ini susah untuk melakukan interaksi dengan teman-teman yang lain karena mereka itu merasa insecure dan mereka itu merasa kurang percaya diri dengan kondisi fisiknya seperti itu. Lalu karena status ekonomi termasuk mempengaruhi perkembangan sosial anak, tetapi mereka tidak semuanya mengalami ini. Jadi tidak semua anak yang memiliki status ekonomi ini itu akan menjadikan anak tersebut itu kesusahan untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi itu tergantung lingkungan yang ada di sekitar anak juga. Apakah anak tersebut itu diterima dalam lingkungannya atau tidak, dan itu akan mempengaruhinya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang keutuhan keluarga dari faktor dalam keluarga ya. Jadi kenapa sih hal ini tuh mempengaruhi perkembangan sosial anak? Karena anak yang berada pada kondisi seperti ini biasanya kurang mendapatkan kasih sayang orang tuanya, sehingga membuat anak ini tuh kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Bisa juga karena permasalahan keluarga. Jadi karena permasalahan keluarganya, anak ini tuh menjadi pribadi yang tertutup, menarik diri dari orang lain, dalam artian ketika mereka tidak benar-benar membutuhkan bantuan orang lain, mereka akan mencoba untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Jadi kebanyakan anak yang memiliki masalah di dalam keluarganya itu cenderung menutup diri. Mereka tidak mau bercerita dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan itu juga mempengaruhi terhadap mood dan juga perilaku anak. Ketika anak tersebut itu berada pada kondisi keluarganya yang mempunyai masalah atau broken home gitu ya. Jadi di sini tuh anak di sini tuh cenderung untuk tertutup. Biasanya mereka itu cenderung insecure atau malu ketika teman-temannya atau lingkungan yang ada di sekitarnya itu mengetahui bahwa anak ini itu mempunyai kondisi masalah keluarga yang buruk, atau anak tersebut itu berlatar belakang anak yang broken home. Jadi maka dari itu anak yang memiliki kondisi seperti ini biasanya cenderung tertutup dan menutup diri atau menarik diri dari lingkungan di sekitarnya, dan ini akan mempengaruhi perkembangan sosial anak. Lalu yang selanjutnya ada sikap dan kebiasaan orang tua. Nah, ini tuh masih termasuk ke dalam faktor di dalam lingkungan keluarga ya. Jadi kenapa sih hal ini tuh mempengaruhi sosial anak? Karena biasanya anak tunggal dan mempunyai saudara kandung itu pola asuhnya dan juga kebiasaan yang diajarkan oleh orang tuanya itu akan berbeda. Misalnya, anak tunggal biasanya lebih mendapatkan kasih sayang yang banyak dan utuh oleh orang tuanya. Lalu biasanya juga dimanja dan egois karena mereka tidak mempunyai saudara untuk dapat berbagi.
Akan tetapi, biasanya anak tunggal juga akan tertekan karena mereka merasa bahwa mereka adalah harapan satu-satunya dari orang tuanya. Jadi, mereka sedikit terbebani dan hal itu juga akan mempengaruhi sosial anak karena ketika anak dibiasakan ketika di rumah dimanja dan dituruti keinginannya, maka anak akan merasa bahwa orang di luar sana juga harus bersikap sama kepadanya. Sehingga teman-temannya juga terkadang itu tidak mau berinteraksi dengan anak yang seperti ini karena mereka cenderung mempunyai sikap yang egois dan juga bosi. Lalu selanjutnya ada faktor dari luar keluarga, misalnya sekolah, tempat les, tempat penitipan. Nah, kenapa sih hal ini tuh mempengaruhi perkembangan sosial anak? Jadi itu tidak hanya faktor di dalam keluarga yang hanya mempengaruhi perkembangan sosial anak, tetapi faktor di luar keluarga ini juga akan melengkapi perkembangan sosial anak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa waktu sekolah anak zaman sekarang itu lebih lama ya waktunya daripada waktu mereka di rumah. Maka dari itu, interaksi dan sosialisasi anak dengan lingkungan di luar keluarga, misalnya sekolah, tempat les, tempat penitipan, dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Karena ketika anak merasa diterima di tempat tersebut dan anak merasa bahwa mereka mempunyai teman yang baik, anak akan menjalin interaksi dan sosialisasi yang baik terhadap lingkungan di sekitarnya. Akan tetapi sebaliknya, ketika anak merasa bahwa mereka tidak diterima di suatu tempat dan mempunyai teman yang membuat anak tersebut itu tidak nyaman, misalnya teman ini tuh membuli atau memojokkan anak dan selalu mengucilkan anak, maka anak juga akan susah untuk berinteraksi ketika di tempat baru karena mereka takut kalau mereka tidak diterima juga di tempat itu. Selain itu, anak akan kurang percaya diri dan dalam mengutarakan pendapatnya, menjadi lebih diam dan menarik diri dari teman-temannya yang lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor dari pengalaman sosial awal anak. Jadi selain kedua faktor di atas, faktor pengalaman sosial awal ini akan melengkapi karena ketika anak ini tuh tidak diberikan dan difasilitasi kondisi yang kondusif dalam mengembangkan perkembangan sosialnya, maka anak juga akan susah untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ketika orang tua anak ini tidak membiarkan anak untuk bermain dengan teman-temannya atau membatasi anak dalam berbicara dan mengutarakan pendapat. Nah, karena kebiasaan inilah yang akhirnya membuat anak terhambat dalam perkembangan perilaku sosial anak. Karena sedari kecil sampai besar anak ini tahu bahwa mereka itu tidak boleh mengutarakan pendapatnya dan pendapatnya tidak akan didengar. Maka dari itu anak juga akan susah untuk berinteraksi dengan orang lain karena pengalaman sosial anak yang kurang baik. Jadi di sini itu seperti yang kita ketahui bahwa pengalaman awal itu cenderung membekas untuk anak. Cenderung anak akan ingat sampai mereka besar, sampai mereka dewasa. Maka dari itu, kita sebagai orang tua ini seharusnya atau sebaiknya itu memberikan fasilitas dan juga memberikan kondisi atau arahan yang positif kepada anak supaya anak tersebut itu mengalami pengalaman sosial awal yang baik. Jadi anak tersebut itu akan mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang akan meningkatkan perkembangan sosial, emosi, akan mengembangkan perkembangan sosial anak. Seperti itu. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Antara lain, yang pertama, faktor kematangan. Jadi bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat dari orang lain, memerlukan pematangan intelektual dan juga emosi anak. Karena ketika
kematangan fisik dan psikis anak ini kurang, maka itu akan mempengaruhi bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain, mempengaruhi bagaimana cara anak berkomunikasi dengan orang lain, dan mempengaruhi bagaimana ketika anak berperilaku di lingkungan sekitarnya yang membantu anak untuk dapat mengembangkan keterampilan sosialnya. Lalu yang kedua ada faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Jadi pendidikan itu dalam artian luas itu perkembangan anak itu dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat dan juga kelembagaan. Karena cara berbicara dan berkomunikasi anak yang berpendidikan dengan anak yang tidak berpendidikan itu akan terlihat sangat berbeda. Dan itu akan mempengaruhi perkembangan mereka dalam berinteraksi dan juga bersosialisasi. Jadi maksudnya di sini adalah ketika anak tersebut itu memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka wawasan dan juga pengetahuan yang anak miliki itu juga akan semakin banyak. Jadi mereka tuh akan tahu bagaimana cara mereka bertutur kata, bagaimana cara mereka itu untuk mengutarakan pendapatnya dengan baik dan tidak menyinggung perasaan dari orang lain. Mereka juga bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan juga mereka itu akan memiliki interaksi dan juga sosialisasi yang baik karena mereka tersebut itu juga mempunyai teman-teman atau juga mempunyai juga sudah diasah gitu loh, karena sedari dulu ketika anak tersebut itu memiliki pendidikan yang cukup, maka anak ini itu akan mengetahui beberapa macam sifat dan juga perilaku dari orang lain ketika mereka itu berinteraksi. Jadi bagaimana anak tersebut itu menempatkan bahasanya ketika mereka berinteraksi atau menempatkan perilakunya ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya itu juga akan berpengaruh karena faktor pendidikan ini. Lalu yang ketiga ada faktor kepastian mental, emosi dan juga intelijensi. Jadi kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah dan berbahasa. Jadi anak itu dapat berkemampuan intelektual yang tinggi, akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang yang jenius atau superior sukar untuk bergaul atau susah untuk bergaul dengan kelompok sebaya atau sesama mereka yang seumuran gitu. Karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi daripada usianya. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa tepat atau menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Jadi di sini itu ketika anak tersebut itu mempunyai intelijensi atau kecerdasan yang tinggi, mereka ini tuh susah untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Karena apa? Karena pembahasan dari anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi dengan anak yang normal pada umumnya itu pembahasannya itu sudah berbeda. Misalnya ya, ketika anak yang normal itu masih membahas tentang mainan, masih membahas tentang cara bermain, atau masih suka untuk mengeksplor hal-hal baru gitu. Nah, anak yang memiliki intelijensi yang tinggi atau kecerdasan yang tinggi ini cenderung untuk membahas tentang isu-isu politik atau bagaimana cara memecahkan masalah, bagaimana anak tersebut itu dapat mengajukan atau menyanggah pendapat dari pembahasannya orang dewasa, atau ketika mereka melihat berita itu mereka akan mengkritisi berita yang sedang ditampilkan. Nah, di sini itu akan terjadi ketidaksinambungan antara anak yang normal dengan anak yang
memiliki kecerdasan yang tinggi karena pembahasan mereka itu berbeda. Nah, tetapi tidak jarang juga ketika anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi ini ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih dewasa ini tuh akan menganggap bahwa apa sih anak ini tuh masih anak-anak, kenapa pembahasannya seperti ini. Nah, orang dewasa yang seperti inilah yang belum mengetahui bahwa anak tersebut itu memiliki kecerdasan yang tinggi dan mereka itu dapat berdiskusi atau dapat mengutarakan pendapatnya atau dapat menyanggah pertanyaan atau pendapat dari orang lain yang tengah membahas tentang isu-isu politik atau isu-isu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi mereka yang masih memiliki kelompok usia yang lebih tinggi ini itu juga biasanya ada sih beberapa orang yang suka ketika ada anak kecil yang membahas pembahasan tentang orang dewasa, akan tetapi cenderung lebih banyak orang dewasa yang masih menganggap anak tersebut itu anak kecil dan mereka itu tidak mereka itu menganggap bahwa anak tersebut itu tidak tahu apa-apa seperti itu. Jadi, faktor yang mempengaruhi emosi anak ini itu menurut Herlock tahun 1991 dan juga Lazarus tahun 1991 ada dua faktor yang mempengaruhi emosi anak. Yang pertama adalah maturation atau kematangan, lalu yang kedua faktor lingkungan belajar. Bahwa perkembangan emosi anak itu dipengaruhi oleh dua faktor yang penting, yaitu yang pertama maturation atau kematangan. Jadi Herlock itu memandang pentingnya faktor kematangan pada masa kanak-kanak terkait dengan masa krisis perkembangan atau critical period, yaitu saat-saat ketika anak siap menerima sesuatu dari luar. Kematangan yang telah dicapai dapat dioptimalkan dengan pemberian rangsangan yang tepat. Contohnya, dalam perkembangan emosi, pengendalian pola reaksi emosi yang diinginkan perlu diberikan kepada anak guna menggantikan pola emosi yang tidak diinginkan sebagai tindakan yang preventif. Jadi, ketika anak tersebut itu dapat mengendalikan pola reaksi emosi yang diinginkan atau diberikan, maka mereka itu akan dapat menggantikan pola emosi yang tidak mereka inginkan. Jadi ketika mereka itu akan menunjukkan bentuk reaksi emosi yang hanya diperlukan. Karena bentuk reaksi emosi yang cenderung negatif atau yang tidak diinginkan ini itu sudah dapat dikendalikan oleh anak, seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan belajar. Jadi faktor lingkungan dalam proses belajar ini berpengaruh besar untuk perkembangan emosi, terutama lingkungan yang berada paling dekat dengan anak, khususnya ibu atau pengasuh anak. Jadi menurut Thompson dan Laguta tahun 2006 menyatakan bahwa perkembangan emosi anak ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan hubungan keluarga dalam setiap hari. Anak belajar emosi baik penyebab maupun konsekuensinya. Jadi seperti yang kita ketahui di sini dijelaskan bahwa hubungan keluarga yang anak tersebut itu mendapatkan sehari-hari atau juga dipengaruhi oleh lingkungan itu sangat amat mempengaruhi mood atau sangat amat mempengaruhi emosi anak. Jadi ketika lingkungan keluarga anak atau pengalaman yang anak pernah lewati itu cenderung positif, maka mereka tuh juga dapat memiliki pengendalian emosi yang baik dan juga anak dapat mengendalikan dan juga dapat mengutarakan bentuk reaksi emosi yang seharusnya dilakukan dan tidak berlebihan, seperti itu. Jadi di sini Herlock mengungkapkan proses belajar
yang menunjang perkembangan emosi terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, belajar dengan cara meniru atau learning by imitation. Jadi dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu orang lain, anak-anak itu dapat berinteraksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Jadi itu di sini kita tahu bahwa anak itu cenderung meniru perilaku orang lain, bukan anak ini cenderung lebih meniru kebiasaan atau perilaku orang yang ada di sekitarnya daripada anak tersebut itu mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Ketika anak tersebut itu dinasehati oleh orang tuanya bahwa mereka harus sopan santun kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua, tetapi di sini orang tuanya ini tidak dapat mencontohkan perilaku tersebut kepada orang yang lebih tua. Jadi orang tuanya ini tuh bersikap tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, di sini tuh anak akan cenderung meniru perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Lalu yang kedua, belajar dengan mempersamakan diri atau learning by identification. Jadi di sini anak hanya meniru orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat. Maka dari itu, kita sebagai orang tua atau pendidik harus mencontohkan dan membiasakan diri untuk dapat berinteraksi dengan baik dan dapat mengontrol emosi dengan baik, karena itu akan ditiru oleh anak. Jadi di sini tuh kita tahu bahwa kebanyakan anak itu akan mengagumi pendidiknya atau akan mengagumi orang tuanya. Nah, di sini kan mereka mempunyai kedekatan emosional yang mereka tuh mempunyai kelekatan antara pendidik dan juga orang tua. Maka dari situ di sini kita harus mencontohkan perilaku yang baik. Kita harus dapat mengendalikan emosi kita sebaik mungkin supaya anak itu juga akan meniru perilaku kita dalam mengontrol emosinya, seperti itu. Lalu belajar melalui pengkondisian atau konditioning. Jadi metode ini berhubungan dengan aspek rangsangan, bukan dengan aspek reaksi. Jadi pengkondisian ini terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan mereka. Anak kecil kurang mampu bernalar ya, jadi kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis dan kurang mengenal beberapa tindak rasionalnya reaksi mereka, seperti itu. Lalu yang keempat, ada pelatihan atau training. Jadi belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Nah, di sini anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi itu terangsang. Alasannya, anak harus dibimbing dan diawasi karena di sini anak terkadang masih belum mengerti dengan jelas mana hal yang boleh dan hal yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Lalu yang selanjutnya itu belajar dengan coba-coba atau eksperimen. Jadi anak itu belajar mencoba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa anak tersebut, anak usia dini itu adalah anak yang suka sekali mengeksplor sesuatu, suka sekali mencoba-coba hal baru yang sebenarnya belum mereka ketahui apakah perilaku tersebut yang mereka contoh dari temannya ini adalah perilaku yang baik atau perilaku yang cenderung negatif. Nah, di sini tuh anak akan mencoba-coba mengekspresikan emosinya. Ketika mereka menginginkan sesuatu, lalu anak itu menunjukkan emosinya dengan menangis dan juga meronta-ronta supaya orang tuanya ini itu malu, dan akhirnya mereka itu akan membelikan misalnya mainan yang anak miliki. Nah, ketika respon orang tua ini itu membelikan anaknya mainan karena anaknya tersebut itu telah membuat malu orang tuanya dengan cara dia itu meronta-ronta dan juga menangis. Nah, di sini anak
cenderung akan terbiasa untuk melakukan hal itu ketika mereka menginginkan sesuatu, karena mereka tahu bahwa dengan melakukan hal itu mereka akan mendapatkan keinginan yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi emosi anak. Selain itu, menurut Setiawan 1995, terdapat faktor-faktor lain yang melengkapi faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas, yaitu pengaruh keadaan individu sendiri. Lalu yang kedua, sebab-sebab lingkungan. Lalu yang ketiga, konflik dalam proses perkembangan emosi. Jadi yang pertama itu ada pengaruh keadaan individu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa usia, keadaan fisik, dan intelijensi itu mempengaruhi perkembangan emosi anak. Karena ketika anak tersebut berada pada usia-usia tertentu, emosi mereka tuh cenderung lebih sensitif dan mudah tersinggung ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang mungkin bagi anak itu kurang dapat diterima oleh perasaan anak gitu ya. Lalu keadaan fisik juga sedikit banyak itu mempengaruhi emosi anak. Karena biasanya anak yang mempunyai keterbatasan fisik ini akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga hal itu mempengaruhi emosi dan juga mood anak. Seperti itu. Lalu selanjutnya konflik-konflik dalam proses perkembangan emosi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tiap anak pasti memiliki permasalahan dalam perkembangan proses emosi yang berbeda-beda tiap anak. Jadi anak yang satu akan berbeda perkembangannya dengan anak yang lain. Ada anak yang dapat mengatasinya, tetapi tidak juga jarang ada anak yang tidak bisa mengatasi permasalahannya dan menjadi hambatan dalam perkembangan emosi anak. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki hambatan atau belum bisa mengatasi konflik tersebut akan membuat anak memiliki gangguan-gangguan emosi. Misalnya, temperamen yang buruk atau susah untuk mengendalikan emosi mereka. Jadi, hambatan di sini itu dapat membuat anak ini memiliki gangguan emosi yang cenderung mengarah kepada hal yang negatif seperti itu. Lalu selanjutnya ada sebab-sebab lingkungan. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama anak untuk dapat mengembangkan emosinya. Di sini peran keluarga menjadi emotional security atau kematangan dan ketahanan emosi pada tahapan awal perkembangan anak. Hal inilah yang akan mempengaruhi perkembangan emosi anak, karena ketika ekspresi emosi yang ditunjukkan anak cenderung ditolak oleh lingkungan keluarganya, maka keluarganya kurang menerapkan emotional security kepada anak dengan baik dan kurang memadai. Sebaliknya, ketika ekspresi emosi anak dapat diterima dengan baik, maka menandakan bahwa anak tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang diajarkan oleh keluarganya, sehingga anak dapat menyesuaikan dan mengendalikan emosinya ketika mereka di lingkungan baru. Seperti itu. Lalu, ada lingkungan sekitar. Jadi, lingkungan seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan sekitar anak itu sangat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Karena ketika anak berada pada lingkungan yang rawan akan kejahatan, maka anak ini akan merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang lebih tinggi daripada anak yang tidak berada pada lingkungan yang seperti ini. Jika hal ini terus terjadi, maka anak akan merasa tertekan dan perkembangan emosinya tuh juga akan menjadi tidak stabil seperti itu. Lalu ketika anak berada pada daerah tempat
tinggal yang kurang memiliki fasilitas rekreasi seperti taman bermain atau taman hijau ya, juga dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak itu senang sekali bermain dan mereka biasanya dapat mengembalikan mood ketika bermain atau mengunjungi taman untuk bermain bersama teman-temannya. Ketika daerah tempat tinggal anak ini tidak terdapat taman bermain atau taman hijau, maka anak ini tidak dapat melepaskan penat mereka ketika selesai bersekolah, dan itu akan membuat anak susah untuk mengembangkan emosinya dengan baik. Lalu lingkungan sekolah, anak juga mempengaruhi perkembangan emosinya. Karena ketika mereka diterima oleh pendidik dan juga teman-temannya ketika di sekolah, maka perkembangan emosi anak juga akan baik dan stabil. Tetapi jika lingkungan sekolah anak itu malah membuat anak tersebut tertekan dan terpojokkan, maka anak cenderung tidak dapat mengekspresikan emosinya dengan baik, susah untuk mengontrol emosinya, dan juga cenderung kurang stabil seperti itu. Faktor pendukung dan penghambat pada perkembangan sosial emosi pada anak. Sejumlah studi mengatakan bahwa perkembangan emosi pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pematangan dan faktor belajar. Tetapi tidak semata-mata bahwa faktor tersebut bergantung pada salah satunya. Reaksi emosi yang tidak muncul pada awal kehidupan bukan berarti tandanya tidak ada. Tetapi reaksi emosi itu bisa muncul pada kemudian hari karena ada pematangan. Yang pertama, kondisi yang menunjang timbulnya emosi dominan. Maksudnya adalah ketika kondisi anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya dan bagaimana ia meresponnya dengan emosi. Yang pertama, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan yang baik pada anak akan memberikan emosi yang positif lebih dominan. Sedangkan kondisi anak yang tidak sehat akan memberikan efek negatif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak yang sehat pembawaannya akan ceria, bahagia, sering tertawa. Sedangkan pada anak yang tidak sehat atau saat itu anak tersebut sakit, biasanya ia akan menunjukkan emosi yang seperti tidak mood, marah, males, dan seperti selalu rewel. Yang kedua, suasana rumah. Suasana rumah juga mendukung emosi yang akan dikeluarkan oleh anak. Jika suasana rumah lebih banyak diberikan seperti perhatian, kasih sayang, cinta, dan perasaan negatif yang diberikan sedikit seperti pertengkaran, cemburu, dan dendam, akan lebih banyak memberikan anak emosi yang positif yang lebih dominan dan membuat anak lebih menjadi anak yang bahagia. Yang ketiga, cara mendidik anak. Jika anak dididik secara otoriter dengan peraturan yang sangat ketat, akan membuat anak mengeluarkan emosi negatif yang lebih dominan. Jika anak dididik secara demokratis, akan menimbulkan suasana rumah yang rileks dan emosi yang dikeluarkan oleh anak lebih positif dan dominan. Hubungan dengan para anggota keluarga lainnya. Nah, jika anak tidak memiliki hubungan yang akur dengan anggota keluarga lainnya seperti ayah atau ibu atau kakak adiknya atau nenek kakek atau tante sama omnya, jika tidak memiliki hubungan yang baik akan membuat anak itu menjadi mudian dan akan membuat anak tersebut akan sering mengeluarkan emosi negatifnya dan bahkan jika ia terlalu memendamnya bisa meledak di orang lain. Hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima di lingkungan teman sebayanya, ia akan mengeluarkan emosi positif yang dominan seperti mengeluarkan emosi menyenangkan, bahagia, tertawa. Nah, tetapi jika anak ditolak di lingkungan sebayanya, anak tersebut akan mengeluarkan emosi yang negatif
seperti marah, cemburu, tidak dianggap, terabaikan. Overprotective merupakan orang tua yang menganggap bahwa anaknya selalu berada dalam bahaya dan melindunginya dalam segala hal apapun. Pada hal ini, rasa takut akan mendominasi pada emosi anak. Aspirasi orang tua. Ketika orang tua memberikan aspirasi tinggi yang tidak realistis bagi anak akan merasakan canggung, merasa bersalah, malu, karena anak tersebut tidak dapat memenuhi harapan tinggi orang tuanya tersebut. Bimbingan. Bimbingan pada emosi anak perlu diperhatikan agar ketika anak merasakan kemarahan dan frustasi, anak tersebut dapat mengontrol diri mereka dan emosi tersebut tidak mendominasi anak tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kadang anak berbeda prinsip pada orang dewasa. Menurut mereka tidak adil, padahal menurut kita hal tersebut sudah adil. Yang kedua, kondisi yang menunjang emosionalitas yang meninggi. Kondisi fisik. Apabila keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, kesehatan yang buruk, atau perubahan yang berasal dari perkembangan, maka anak akan mengalami emosionalitas yang tinggi. Yang ini dibagi menjadi 3, yaitu kesehatan yang buruk yang disebabkan oleh gizi yang buruk, gangguan pencernaan, atau penyakit. Hal ini dapat mengganggu perkembangan sosial emosi anak, karena anak dapat menjadi kurang percaya diri, cenderung menarik diri dari lingkungan di sekitarnya, dan tertutup. Yang kedua, kondisi yang merangsang seperti penyakit kulit akan membuat anak cenderung tertutup dengan orang lain. Lalu yang ketiga, setiap gangguan yang kronis seperti penyakit kencing manis atau biasa kita kenal dengan diabetes dapat mempengaruhi anak dalam berinteraksi dengan teman-temannya karena kendala penyakit ini. Yang kedua, kondisi psikologis juga memberikan pengaruh psikologis. Yang pertama, perkembangan intelektual yang buruk. Anak yang memiliki intelektual rendah pada rata-ratanya mempunyai pengendalian emosi yang kurang dibandingkan dengan anak yang memiliki intelektual tinggi dapat mengontrol emosinya. Yang kedua, kegagalan mencapai tingkat aspirasi. Kegagalan berulang dapat mengakibatkan anak menjadi timbul keadaan cemas. Nah, kecemasan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu sedikit atau banyak. Dan yang ketiga, kecemasan setelah pengalaman emosional tertentu yang sangat kuat. Sebagai contoh, akibat lanjutan dari pengalaman yang menakutkan akan mengakibatkan anak akan takut pada situasi yang dirasakan mengancam, seperti trauma. Yang ketiga, kondisi lingkungan juga mempengaruhi, seperti ketegangan yang terus-menerus, jadwal yang ketat, dan terlalu banyak pengalaman yang menggelisahkan merangsang anak secara berlebihan. Yang pertama, kekangan yang berlebihan, seperti disiplin yang sangat otoriter. Yang kedua, sikap orang tua yang terlalu mencemaskan atau melindungi anak atau overprotective. Yang ketiga, suasana otoriter di sekolah. Guru yang terlalu menuntut atau pekerjaan sekolah tidak sesuai dengan kemampuan anak akan menimbulkan kemarahan sehingga anak pulang ke rumah dalam keadaan yang kesal. Permasalahan perilaku sosial emosi yang terjadi pada anak usia dini sebagai berikut. Berikut permasalahan emosi yang umum dan terjadi pada anak usia dini. Yang pertama, lemahnya afeksi. Afeksi di sini maksudnya seperti rasa kasih sayang, rasa kehangatan, dan persahabatan yang ditunjukkan oleh orang lain. Dan saat paling penting untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan afeksi adalah pada masa kanak-kanak. Karena ketika anak kurang mendapatkan afeksi ketika masih usia dini, maka dapat membahayakan perkembangannya. Berikut adalah gangguan yang timbul karena afeksinya kurang pada anak usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik akan terhambat. Yang kedua,
mengalami gangguan berbicara. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi dan mudah teralihkan perhatiannya. Yang keempat, sulit mempelajari bagaimana membina hubungan dengan orang lain. Yang kelima, seringkali tampak agresif dan nakal. Yang keenam, kurang berminat dengan orang lain, cenderung menarik diri, egois, dan penuntut. Yang ketujuh, pada tahap yang serius dapat mengakibatkan anak mengalami gangguan kejiwaan. Sebenarnya kondisi kurangnya kebutuhan afeksi pada anak usia dini dapat menimbulkan beberapa gangguan yang disebutkan tadi. Akan tetapi, ketika anak mendapatkan kebutuhan afeksi yang berlebihan, itu juga akan membuat anak kesulitan dalam menyesuaikan diri dan cenderung dapat menghalangi anak untuk belajar mengekspresikan afeksi kepada orang lain, karena ia hanya ingin menerima afeksi tersebut secara terus-menerus, tidak ingin mengekspresikan kepada orang lain. Anxiety atau yang biasa kita sebut dengan cemas. Seperti yang kita ketahui bahwa cemas adalah bentuk reaksi emosi ketika kita takut terhadap sesuatu yang sebenarnya belum jelas, yang timbul di dalam pikiran kita dengan dugaan-dugaan buruk yang kita pikirkan. Nah, pada akhirnya itu juga akan menjadi overthinking. Nah, pada anak usia dini, mereka akan cemas karena mereka takut akan kehilangan kasih sayang dari orang tua mereka atau dari orang yang mereka sayangi. Mereka juga akan cemas ketika mereka merasa berbeda dengan orang lain atau ketika mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan. Penyebab utama kecemasan adalah kurangnya rasa aman. Berikut merupakan sumber-sumber yang menimbulkan rasa tidak aman pada anak. Yang pertama, orang tua atau pendidik yang tidak konsisten. Yang kedua, orang tua yang selalu menuntut anak terhadap prestasinya. Yang ketiga, tidak adanya aturan dan batasan yang jelas dari orang tua. Yang keempat, kritik yang berlebihan dari orang tua, pendidik, dan teman sebayanya. Yang kelima, anak terlalu sering diingatkan mengenai tugas dan tanggung jawabnya ketika dewasa. Yang keenam, merasa bersalah. Yang ketujuh, meniru dari orang tua. Yang kedelapan, frustasi dan stres yang terus-menerus. Berikutnya adalah hypersensitif. Merupakan kepekaan emosional yang berlebihan dan sering dialami oleh anak-anak biasanya. Gejala hypersensitif ini sering timbul adalah yang pertama, mudah merasa sakit hati. Yang kedua, menunjukkan respon yang berlebihan terhadap sikap dan perasaan orang lain. Yang ketiga, sulit untuk menerima penilaian, komentar, dan kritik dari orang lain tanpa menimbulkan rasa sakit hati. Yang keempat, anak cenderung mudah marah dan sering menunjukkan suasana hati yang murung dengan penyebab tanpa jelas. Biasanya ini terjadi karena anak merasa tidak sama dan kurang daripada orang lain. Seperti dia tidak mirip dengan apa yang ia inginkan, anak mengalami insecure yang berlebihan sehingga menimbulkan dia menjadi hypersensitif. Sehingga anak akan merasa tidak sepintar, secantik, sepopuler teman-temannya. Anak yang hypersensitif ini akan berharap bahwa orang lain itu harus bersikap baik kepada dirinya ketika ia bersikap manis. Mereka juga berharap bahwa orang lain akan memahami kebutuhan mereka dan apa yang diinginkannya. Keadaan ini biasanya bermula dari sikap orang tua yang bersifat protektif kepada anaknya. Tetapi tidak semua anak berasal dari orang tua protektif, bisa juga dari pengasuhan mereka. Selanjutnya adalah fobia. Fobia merupakan perasaan takut terhadap suatu objek. Dan fobia ini merupakan gangguan psikologis yang perlu ditangani jika intensitasnya sangat kuat dan dapat menghambat kegiatan sehari-hari. Penderita fobia ini merasakan takut yang berlebihan terhadap suatu objek sehingga membuat mereka berlari, pingsan, menjerit karena ketakutan yang berlebihan. Berikut adalah 5 fobia
yang biasanya dialami oleh anak usia dini. Yang pertama, fobia terhadap ruang terbuka. Yang kedua, fobia terhadap ruang tertutup. Yang ketiga, fobia terhadap ketinggian. Yang keempat, fobia terhadap tempat kotor. Yang kelima, fobia terhadap suatu benda, misalnya binatang tertentu, buah tertentu, atau benda mati tertentu. Setelah kita membahas tentang permasalahan emosi pada anak usia dini, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang terjadi pada anak usia dini. Yang pertama, maladjustment adalah anak atau individu yang cenderung susah untuk menyesuaikan dirinya. Ada dua jenis maladjustment, yaitu yang pertama ketika anak puas dengan tingkah lakunya, tetapi lingkungannya tidak menerimanya. Contohnya adalah ketika anak bersikap bossy, di sini anak tidak akan merasa bersalah dengan tingkah lakunya. Akan tetapi lingkungannya yang ada di sekitar anak merasa tidak nyaman terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak itu. Lalu yang kedua adalah ketika tingkah laku diterima di lingkungan sosial, akan tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan terhadap anak. Misalnya, ketika anak bertampilan sopan dan ramah, akan tetapi sebenarnya itu bukan sikap anak yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan anak tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Anak maladjustment yang biasanya disebut sebagai anak yang bermasalah, berikut adalah ciri-ciri anaknya. Yang pertama, suka berbohong. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga, sering melamun. Yang keempat, sering bertengkar dengan anak yang lebih kecil usianya. Yang kelima, merasa diperlakukan tidak adil. Yang keenam, sering merusak. Yang ketujuh, susah untuk mengambil keputusan. Yang kedelapan, menyalahkan orang lain supaya tidak dimarahi. Yang kesembilan, susah mengubah tingkah laku yang salah meskipun sudah dimarahi, dihukum, dan dinasihati. Yang ke-10, suka mengadu untuk mendapatkan perhatian dari orang yang lebih dewasa. Yang kedua, egosentrisme merupakan perilaku yang ditunjukkan ketika individu atau anak lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Mereka cenderung lebih sering memikirkan dirinya sendiri, dan perilaku yang ditunjukkan itu untuk kepentingan atau keuntungan diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Ada 3 hal mendasar kenapa anak berperilaku egosentris. Yang pertama, merasa superior. Dengan begini, anak akan berharap bahwa orang lain akan menunggu, memuji, dan memberikan peran pemimpin kepada anak. Di sini, anak akan merasa berkuasa dan tidak peduli dengan orang lain. Yang kedua, egosentrisme karena merasa inferior, di mana anak memfokuskan semua permasalahannya kepada dirinya sendiri. Karena anak merasa tidak berharga di lingkungan sekitarnya, biasanya mereka akan mau disuruh orang lain dan mudah dipengaruhi. Yang ketiga, egosentrisme karena mereka merasa menjadi korban, di mana anak merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil dan membuat anak akhirnya marah dengan semua orang. Biasanya anak akan cenderung diabaikan oleh lingkungan di sekitarnya atau kelompoknya, atau yang biasa kita sebut dengan play victim. Biasanya anak di sini itu bermain sebagai korbannya padahal tidak ada apa-apa. Yang ketiga, anak yang terisolasi merupakan anak yang mengalami permasalahan terhadap penerimaan sosialnya. Menurut Harlock, ada beberapa kategori dalam penerimaan anak di lingkungan sosial, yaitu yang pertama, star atau bintang merupakan anak yang disenangi dan populer oleh lingkungan sekitarnya dan teman-temannya. Yang kedua, accepted atau diterima, merupakan anak yang cukup populer dan cukup disenangi oleh lingkungan dan teman-temannya. Yang ketiga adalah climber atau jika di Indonesia kan adalah memanjat, merupakan anak yang berusaha untuk diterima di lingkungan sekitarnya dengan cara mengikuti keinginan atau peraturan yang diterapkan di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, finger atau pinggiran, merupakan anak yang sama seperti climber, akan tetapi
anak ini lebih takut tidak diterima oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kelima, neglect merupakan anak yang ditolak oleh lingkungannya yang ada di sekitarnya. Karena anak itu pemalu, membuat ulah dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang keenam, isolate, yaitu anak yang terisolasi dari lingkungan sebayanya. Karena anak cenderung tidak mau bergaul atau menarik diri dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, agresif. Agresif adalah perilaku atau tingkah laku menyerang, baik fisik maupun verbal. Atau bisa juga ancaman yang disebabkan oleh rasa permusuhan. Contoh dalam fisik bisa berupa mendorong, memukul, menggigit. Jika dalam verbal bisa seperti mengejek, menghina, dan memojokkan. Yang kelima, negativisme merupakan perlawanan terhadap tekanan yang diberikan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Mereka cenderung menolak ketika ada orang yang menasihati atau memberikan saran, yang sebenarnya itu akan berguna untuk kehidupannya. Yang keenam, pertengkaran. Pertengkaran ini biasanya terjadi karena kesalahpahaman dan bisa juga karena penyerangan terhadap orang lain dengan tidak beralasan. Hal ini cukup biasa terjadi pada anak usia dini, tetapi biasanya mereka akan cepat juga untuk berbaikan dan meminta maaf. Yang ketujuh, mengejek dan menggertak. Mengejek ini adalah perbuatan yang lebih ke arah perkataan yang dapat menyinggung. Kalau menggertak, lebih ke arah fisik dan memojokkan orang lain. Perilaku ini biasanya terjadi karena sebagai bentuk pembalasan dendam karena bentuk reaksi amarah yang dia rasakan. Yang kedelapan, perilaku yang sok kuasa. Perilaku ini biasanya terjadi pada anak usia dini. Mereka akan merasa berkuasa dan menjadi bos yang dapat memerintah orang lain. Akan tetapi hal ini sebenarnya adalah hal yang kurang baik sehingga anak yang berperilaku seperti ini susah diterima di dalam lingkungan sekitar atau masyarakat. Yang kesembilan, prasangka. Menurut Harlock, prasangka ini terbentuk pada masa kanak-kanak ketika anak melihat sebuah perbedaan sikap dan penampilan mereka. Dan perbedaan ini dianggap sebagai kerendahan. Selain itu, prasangka ini dapat muncul ketika anak atau individu tidak dapat berpikiran positif terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sekarang kita akan membahas penanganan perilaku sosial emosi anak yang sedang bermasalah. Setelah kita mengetahui berbagai macam permasalahan emosi dan sosial yang dilakukan dan dialami oleh anak usia dini, di sini kita dapat melakukan 4 penanganan supaya permasalahan yang didapatkan anak ini dapat teratasi dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk bergaul dengan orang-orang dari berbagai usia, serta latar belakang yang berbeda. Karena dengan begitu, anak akan dapat mempelajari hal-hal baru yang belum mereka dapatkan sebelumnya, dan nantinya anak akan mempunyai bekal untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang dari jenis usia dan latar belakang yang berbeda dengan anak. Serta anak akan dapat melihat perspektif atau pandangan dari sudut pandang orang yang berbeda-beda. Yang kedua, ajari anak untuk berkomunikasi yang beragam. Jadi tidak hanya berinteraksi dan bersosialisasi dengan kata-kata yang dapat dipahami. Akan tetapi anak harus diberikan kesempatan untuk membicarakan atau membahas tentang topik-topik yang dapat dimengerti dan dapat menarik perhatian orang ketika berinteraksi dan bersosialisasi. Supaya anak tidak hanya fokus kepada topik pembicaraan yang mereka sukai saja, akan tetapi mereka juga harus menghargai dan mengerti tentang topik pembahasan yang disukai orang lain juga. Supaya ketika anak bersosialisasi dan berinteraksi, anak akan diterima dengan baik oleh orang lain. Ajarkan anak untuk mempunyai motivasi untuk bergaul. Karena ketika anak mempunyai cukup banyak kesenangan, penerimaan, dan pengalaman,
Maka hal ini akan membuat anak termotivasi untuk melakukan interaksi dan sosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekitar anak, yang membuat jaringan pertemanan anak akan meluas dan wawasan anak akan bertambah karena relasi tersebut. Yang keempat, orang tua juga harus tetap membimbing anak ketika anak berinteraksi dan bersosialisasi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran pertama yang diajarkan kepada anak itu akan membuat anak terbiasa dan akhirnya menerapkan kebiasaan itu di luar lingkungan mereka. Maka dari itu, kita sebagai orang tua atau pendidik dapat menjadi role model anak yang baik dengan menjalin interaksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan baik supaya anak mencontoh kebiasaan baik-baik tersebut dari kita. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Terima kasih.